Selamat pagi saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Mari kita akan bersama-sama mengawali aktivitas kita, pekerjaan kita pada pagi hari ini untuk datang kepada Tuhan. Panggilan berbakti kita pada saat pagi hari ini, Mazmur 101 sampai dengan yang kelima. Beginilah firman Tuhan. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita. Umatnya dan kawanan domba gembalanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Allah kita, Allah yang tidak akan pernah gagal. Dialah Allah yang hidup untuk kita semuanya. Mari kita pujikan bersama-sama. Dia tak pernah gagal dalam hidup kita, hari ini sampai selamanya. Tak pernah gagal, karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Dia Allah, Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Allah pemenang, Yesus Raja. Yesus Raja, Dialah Allah kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan berkat-berkat-Mu tercurah buat kami hari ini sampai nantinya. Kami siap diberkati Tuhan, mulai puji-pujian kami, mulai firman Tuhan yang akan kami dengar. Kami menyerahkan ibadah kami ke tangan kuasa-Mu, dari awal pertengahan hingga akhirnya kami berserah kepadamu. Di dalam satu nama, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Karena salib Tuhan, hanya Tuhanlah yang ada di hidup kita. Mari kita akan persiapkan hati kita, pikiran kita, untuk datang kepada Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah
segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih dan kemurahan-Nya membawa kita untuk memasuki bulan yang baru, April 2022. Dalam kesempatan yang indah di minggu pertama ini, kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dengan satu judul, ketekunan. Sebelumnya mari kita satu hati di dalam doa, menyerahkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami mempercayakan waktu kami untuk dengar-dengaran akan firman-Mu. Kami rindu kuasa Roh Kudus-Mu yang menuntun dan membimbing kami sekalian, supaya apa yang kami dengar Tuhan dapat kami pahami mengerti, dan kami dimampukan untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah atas setiap pribadi kami, karena kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu telah berdoa. Amin. Kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Ibrani, pasal yang ke-12 ayat 1b, yang mengatakan, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Penulis Ibrani menggambarkan kehidupan ini seperti perlombaan. Segala aktivitas kehidupan yang kita kerjakan dan lakukan digambarkan sebagai sebuah perlombaan. Termasuk di dalamnya ketika kita mengikut Tuhan Yesus. Itu menjadi bagian dari sebuah perlombaan yang digambarkan oleh penulis Ibrani. Bagaimana dalam perlombaan itu dibutuhkan sebuah ketekunan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, penulis Ibrani ini membawa kita di dalam perlombaan iman, yang mana di dalam perlombaan iman itu dibutuhkan sebuah latihan. Latihan menjadi sesuatu yang wajib dalam sebuah perlombaan, dalam mengikuti sebuah perlombaan. Sangat penting untuk melakukan latihan demi latihan. Latihan demi latihan itu boleh membuat setiap kita yang ada di dalamnya semakin terampil, membuat kita boleh semakin mengerti, semakin menguasai, semakin tahu, semakin mengenal setiap hal yang terjadi di dalam perlombaan itu. Dalam latihan itu kita diasah untuk
memahami mengerti setiap aturan-aturan yang harus ditaati. Karena ketaatan akan aturan itu menjadi hal yang sangat penting untuk mencapai akhir dari perlombaan iman itu. Dan tentunya dalam perlombaan iman itu hasil akhirnya adalah finishing bell, berakhir dengan sangat baik, berakhir dengan memuliakan Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam perlombaan iman ini kita harus berlomba dengan tekun. Artinya kita berupaya untuk meraih yang terbaik, yang disertai dengan kesungguhan, kesetiaan, dan tahan dalam penderitaan. Jadi ketika saudara dan saya berlomba dengan tekun, itu artinya ada kesungguhan di dalam diri kita dalam mengikuti perlombaan itu, ada kesetiaan yang kita boleh tunjukkan, dan ada sikap yang mampu bertahan dalam penderitaan. Digambarkan dalam kehidupan seorang petani yang dia mengolah lahannya, membajak ladangnya, bagaimana dalam situasi panas maupun dalam situasi yang tidak panas, tetapi itu semua dilakukan dengan sangat baik, sampai proses penaburan benih, sampai bagaimana benih itu bertumbuh, pemeliharaan perawatan, dan sampai hasil panen. Bagaimana ada tantangan-tantangan yang dihadapi, tetapi petani ini dia bertahan sampai dengan dia memetik hasilnya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kesempatan yang indah ini kita mau belajar bersama bahwa ada unsur-unsur ketekunan. Ya, ada 3 unsur ketekunan. Yang pertama adalah fokus. Jadi dalam ketekunan itu dibutuhkan fokus. Kalau kita perhatikan di dalam Ibrani pasal 2 ayat 2, di sana dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan. Penulis Ibrani menolong kita bahwa dalam ketekunan itu kita perlu fokus. Artinya mata kita tertuju kepada Yesus. Ketika mata kita tertuju kepada Yesus, maka Yesus akan memimpin kita di dalam iman. Kita punya keyakinan yang kuat, kita punya keyakinan yang kokoh di dalam Tuhan. Dan keyakinan yang kuat, keyakinan yang kokoh di dalam Tuhan itu menolong kita untuk kita memiliki kesempurnaan di dalam iman. Kesempurnaan di dalam iman memampukan kita untuk menghadapi berbagai macam tantangan, untuk memampukan kita untuk tetap fokus pada tujuan yang Tuhan sudah tetapkan. Dan melalui kesemuanya itu tentunya kehidupan kita boleh menjadi semakin serupa dengan Kristus, memuliakan namanya dan menjadi berkat sampai dengan kesudahannya. Lalu unsur yang kedua adalah konsisten, Bapak Ibu Saudaraku. Unsur ketekunan yang kedua adalah konsisten. Kalau kita perhatikan juga di dalam Ibrani 12 ayat 2, di sana dikatakan yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib. Bagaimana kita perhatikan di sini ada konsistensi yang ditunjukkan oleh Yesus dari awal pelayanannya sampai dia mengalami penderitaan dan mati di kayu salib, dan bagaimana Yesus tetap teguh pada tujuan semula, teruji oleh apapun dan memiliki keyakinan yang kuat, sehingga konsistensi ini membawa Yesus untuk mampu memuliakan Bapanya di surga. Dan dampaknya saudara dan saya boleh mengalami penebusan dan pengampunan dosa, keselamatan,
boleh kita dapatkan melalui hasil dari konsistensi Yesus yang dinyatakannya kepada kita. Ini menjadi bagian yang kedua dari unsur ketekunan, dibutuhkan konsistensi. Kita harus konsisten dalam segala situasi dan kondisi, artinya kita tetap pada tujuan semula, kita siap diuji oleh apapun, karena setiap ujian itu akan mendatangkan kedewasaan pada kita sekalian, dan setiap ujian itu akan menolong kita untuk kita boleh semakin hari semakin dipakainya secara luar biasa. Dan itu semua didasari pada keyakinan yang kuat kepada kasih dan kuasa Tuhan yang dinyatakan kepada kita. Lalu unsur yang ketiga dari ketekunan adalah tidak mudah putus asa. Kalau kita perhatikan di dalam Ibrani 12 ayat 3, di sana dikatakan, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Kita perhatikan di sini bagaimana Yesus menanggung bantahan yang sangat hebat dari pihak orang-orang berdosa. Tetapi Yesus tidak menyerah. Artinya Yesus tetap bertahan, artinya Yesus tetap kuat dan tetap berpengharapan. Ini menjadi bagian yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Dari unsur yang ketiga dari ketekunan, tidak mudah putus asa. Mungkin kita menanggung setiap hal yang tidak mudah dalam kehidupan kita, namun jangan sampai kita berputus asa karena itu semua. Tetapi mari kita belajar untuk meneladani Yesus, tetap bertahan, tetap kuat, dan tetap berpengharapan. Jadi itulah 3 unsur dari ketekunan. Bagaimana kita ditolong untuk fokus, bagaimana kita ditolong untuk konsisten, dan bagaimana kita ditolong untuk tidak mudah putus asa. Jadi mari kita tetap terus berusaha dan dengan tekun melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Percaya, yakin bahwa proses yang kita sedang usahakan itu pasti akan memberikan buah atau hasil yang maksimal di masa yang akan datang. Kiranya perenungan pagi hari ini boleh menjadi berkat buat kita sekalian. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur atas bulan yang baru yang Tuhan percayakan bagi kami. Dan di bulan yang baru ini kami boleh belajar tentang ketekunan. Dan kami mengucap syukur kepadamu, kami dapat memandang Engkau Tuhan sebagai teladan dari pribadi yang memiliki ketekunan dengan unsur fokus, konsisten, dan tidak mudah putus asa. Kami rindu ketika kami memasuki bulan yang baru ini, kami juga bisa fokus, kami juga bisa konsisten, tetap pada tujuan semula Tuhan menempatkan kami, memanggil, memilih kami untuk kami ada di tempat ini, dan tidak putus asa dengan berbagai macam tantangan-tantangan yang ada, tetap bertahan, tetap kuat, dan tetap berpengharapan di dalam Engkau. Kuasa Roh Kudus-Mu yang menolong dan memampukan kami sekalian. Inilah doa kami Tuhan, kami percayakan semua kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu telah berdoa. Amin. Mari kita akan bersama-sama meresponi kebenaran firman Tuhan melalui pujian Mataku Tertuju Padamu. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku
Puji nama Tuhan, kita bersama-sama telah mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Dan mari kita menyerahkan kerja karya kita sepanjang hari ini kepada Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk waktu yang sangat indah yang Tuhan percayakan kepada kami, sehingga kami dapat memulai hari kami, memulai minggu kami, dengan kami beribadah di hadapan Tuhan. Kami menyerahkan semua perencanaan kami kepada Engkau atas kerja karya kami dalam hari ini maupun dalam minggu ini Tuhan. Kiranya apa yang kami lakukan boleh menjadi berkat buat setiap pasien, keluarga pasien yang Tuhan percayakan untuk dapat kami layani. Dan kiranya kekuatan dan kesehatan yang Tuhan limpahkan dan anugerahkan atas seluruh sivitas Hospitalia Rumah Sakit Baptis Batu. Untuk itu Bapa, kami mempercayakan kerja karya dan pelayanan kami kepada Engkau dengan membawa berkat firman Tuhan yang mengatakan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan persekutuan dalam kuasa Roh Kudus boleh memberkati kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita sekalian telah menerima berkat-Nya. Amin. Selamat berkarya, selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati.